Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang metode clustering. Yang pertama, bagaimana konsep clustering? Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Ten 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Nah, clustering juga merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Nah, objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lainnya. Nah, partisi tidak dilakukan secara manual melainkan dengan satu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bisa bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Di dalam business intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Nah, contohnya, mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering berpartisipasi banyak data set ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Selain itu, clustering juga bisa sebagai outliner detection. Baik, kita masuk pada syarat clustering. Menurut Hamdan-Camber, pada tahun 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini, data dalam jumlah yang besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja itu suatu database. Nah, tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran yang besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Yang kedua yaitu kemampuan analisa dengan berbagai bentuk data. Algoritma klasteriasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Yang ketiga yaitu menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean dan Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, karena dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Berikutnya yaitu kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti ataupun hilang. Karena sistem inilah, suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Yang berikutnya yaitu sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas yang rendah. Yang berikutnya yaitu mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data yang berisi banyak dimensi atau atribut, untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. Dan yang terakhir yaitu interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. C. Contoh metode clustering, di mana data yang terdapat dalam suatu database penjualan merupakan suatu contoh penerapan metode algoritma clustering untuk mengetahui segmentasi pasar dalam penjualan mobil, di mana data penjualan mobil dapat kita masukkan dalam 3 kategori menurut hasil dari data penjualan berdasarkan kategori harga sebuah mobil yang pertama atau low, medium, high.
yang mana dari data pengetahuan tersebut, perusahaan akan mendapatkan sebuah perilaku konsumen dalam membeli sebuah mobil. Segmentasi harga pasar, di mana informasi tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam produksi mobil, sehingga mampu diserap oleh pasar sesuai dengan target dan penjualan mobil yang diharapkan.